Ngobrol apa aja, Pak? Ya, dia udah datang bukan ngobrol apa. Dia udah ngobrol apa dari- aja, Pak? Mungkin, Pak. Ya kembali bahwa kita memerlukan 2x11 pemain tim senior yang sama levelnya. Kalau kita mau terus lebih baik lagi. Karena ya kompetisi akan makin tinggi, pertandingan akan makin berat, semua negara. Dia nantinya ya, jikalau Pascal Struijk ini ya bisa ditarik bermain bersama dengan tim nasional Indonesia untuk next nanti, dan itu jauh akan lebih bagus. Lini belakang kita akan tambah kuat dengan kehadiran pemain yang saat ini bermain di Liga Primer Inggris ya. Dan pemain ini, dan aku ingin juga ya ceritakan apakah pemain ini tuh benar mempunyai darah Indonesia dari hasil risetku dan juga dari hasil riset teman-temanku, rekan-rekanku. Jadi ini semua aku juga dibantu oleh salah satu temanku yang juga riset tentang Thijs Dallinga, dan aku sendiri juga kemarin riset tentang Ngebet membela timnas Indonesia, Thijs Dallinga dan Pascal Struijk, terbang ke Jakarta demi bertemu Erick Thohir. Ambisi besar timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 tampaknya semakin nyata. Setelah kedatangan beberapa pemain naturalisasi yang menggegerkan publik, kini dua nama baru kembali mencuat dan langsung menyita perhatian pecinta sepak bola tanah air. Mereka adalah Thijs Dallinga, striker tajam milik Bologna FC 1909 di Serie A Italia, dan Pascal Struijk, bek tangguh milik Leeds United di Inggris. Kabar mengejutkan datang ketika kedua pemain tersebut dilaporkan tiba di Jakarta. Bukan sekadar untuk berlibur atau urusan pribadi, keduanya datang dengan satu tujuan, bertemu langsung dengan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, untuk menyatakan keseriusan mereka membela timnas Indonesia. Langkah berani itu sontak mengguncang jagat media sosial. Fans Garuda menyambut kabar ini dengan penuh antusiasme, bahkan menjadikannya trending di berbagai platform. Setiap kali kabar naturalisasi mencuat, publik sepak bola Indonesia selalu menunjukkan reaksi luar biasa. Namun kedatangan Thijs Dallinga dan Pascal Struijk punya nuansa berbeda. Mereka datang sendiri, tanpa didahului rumor panjang, seolah ingin menunjukkan kesungguhan hati bahwa ini bukan sekadar isu transfer, melainkan tekad bulat untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Nama Thijs Dallinga sebenarnya sudah cukup dikenal di Eropa. Penyerang kelahiran Belanda berusia 24 tahun ini kini memperkuat Bologna FC 1909, klub Serie A Italia yang musim lalu tampil gemilang di bawah asuhan Thiago Motta. Sebelum merumput di Italia, Dallinga tampil tajam bersama Toulouse di Ligue 1 Prancis. Ia mencetak gol penting di kompetisi domestik maupun Eropa, termasuk ketika menghadapi Liverpool di Europa League. Posisi, striker murni. Kelebihan, finishing klinis, penempatan posisi, duel udara. Prestasi, juara Coupe de France bersama Toulouse 2023. Dengan gaya bermainnya yang oportunis di kotak penalti, Dallinga dianggap sebagai salah satu striker paling menjanjikan. Kehadirannya di timnas Indonesia akan menambah dimensi serangan yang selama ini masih menjadi titik lemah Garuda. Berbeda dengan Dallinga yang beroperasi di lini depan, Pascal Struijk adalah benteng kokoh yang berpengalaman menghadapi tekanan kompetisi Inggris. Pemain berusia 25 tahun itu telah menjadi bagian penting dari Leeds United, baik ketika mereka masih di Premier League maupun setelah terdegradasi ke Championship. Posisi, bek tengah bisa juga bek kiri. Kelebihan, kuat duel udara, disiplin menjaga area pertahanan, mampu memulai serangan dari belakang. Pengalaman, berhadapan dengan striker-striker kelas dunia di Premier League. Dengan tinggi badan mencapai 190 cm, Struijk merupakan sosok bek modern yang bisa memberikan rasa aman di lini belakang. Jika bergabung, ia akan melengkapi puzzle pertahanan Garuda yang semakin solid dengan hadirnya bek-bek naturalisasi lainnya. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa dua pemain yang sudah nyaman berkarir di Eropa rela datang jauh-jauh ke Indonesia. Darah keturunan, baik Dallinga maupun Struijk memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak keluarga. Hal inilah yang membuat mereka memiliki jalur legal untuk dinaturalisasi sesuai regulasi FIFA. Proyek besar PSSI. Erick Thohir gencar menggaungkan target Piala Dunia 2026. Bagi para pemain keturunan,
Ini adalah kesempatan emas untuk ambil bagian dalam sejarah besar sepak bola Indonesia. Atmosfer supporter. Tidak banyak negara yang memiliki basis supporter seheboh Indonesia. Bagi Dalinga dan Stroke, bermain di hadapan puluhan ribu supporter Garuda menjadi pengalaman emosional yang tak tergantikan. Kesempatan jadi ikon. Bila membela Indonesia, mereka berpotensi menjadi figur sentral yang dikenang sebagai bagian dari generasi emas. Kedatangan mereka di Jakarta disebut langsung dijadwalkan untuk bertemu Erick Thohir di kantor PSSI. Pertemuan ini sangat krusial, bukan hanya membahas aspek teknis sepak bola, tetapi juga proses administratif, regulasi naturalisasi, hingga roadmap timnas Indonesia. Erick Thohir sendiri dikenal sebagai sosok yang visioner. Dengan rekam jejaknya di dunia olahraga dan bisnis, ia mampu meyakinkan banyak pihak, termasuk pemain kelas Eropa, untuk percaya pada proyek besar Garuda. Kehadiran Dalinga dan Stroke akan membawa dampak luar biasa. Lini depan lebih tajam, Dalinga bisa menjadi predator kotak penalti yang selama ini kurang dimiliki Indonesia. Pertahanan solid, Stroke akan memperkuat dinding pertahanan Garuda, membuat tim lebih tenang menghadapi serangan lawan. Mentalitas Eropa, kehadiran mereka membawa standar profesionalisme tinggi dari liga top dunia. Optimisme lolos Piala Dunia, dengan kualitas tambahan, peluang Garuda melangkah ke panggung dunia semakin terbuka. Media sosial langsung dibanjiri reaksi positif. Banyak supporter mengunggah ilustrasi Dalinga dan Stroke mengenakan jersey merah putih, lengkap dengan caption penuh semangat. Namun, ada juga suara realistis yang mengingatkan agar proses naturalisasi dilakukan dengan hati-hati, sesuai aturan FIFA dan hukum Indonesia. Supporter tak ingin ambisi besar ini terhambat masalah administratif. Tantangan yang harus dihadapi, meski euforia tinggi, jalan yang harus ditempuh tidaklah mudah. Administrasi naturalisasi. Proses ini membutuhkan dokumen resmi, persetujuan DPR, hingga sumpah WNI. Adaptasi gaya bermain. Asia punya gaya bermain berbeda. Mereka harus beradaptasi dengan cepat. Kebugaran dan jadwal klub. Sebagai pemain Eropa, mereka terikat dengan jadwal padat yang bisa mengganggu pemanggilan timnas. Namun, jika niat sudah bulat, tantangan itu tentu bisa dilewati. Simbol kebangkitan. Kehadiran Tis Dalinga dan Pascal Stroke adalah simbol bahwa sepak bola Indonesia sedang bangkit. Jika sebelumnya hanya bermimpi melihat pemain Eropa berlevel tinggi memperkuat Garuda, kini hal itu menjadi kenyataan. Mereka bukan sekadar pemain yang datang untuk mencari popularitas, tetapi bagian dari generasi baru yang siap menorehkan sejarah. Kedatangan Tis Dalinga dan Pascal Stroke ke Jakarta demi bertemu Erick Thohir adalah kabar besar yang membangkitkan harapan jutaan pecinta sepak bola Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, timnas Garuda akan memiliki kekuatan baru yang bisa mengubah peta kekuatan Asia. Mimpi lolos ke Piala Dunia bukan lagi angan-angan semata, melainkan tujuan nyata yang bisa dicapai. Dan ketika nama mereka akhirnya dipanggil dalam daftar skuad resmi timnas Indonesia, publik akan selalu mengenang momen ini sebagai tonggak kebangkitan Garuda. Suasana sepak bola nasional